berjumlah 11 orang. Yang pertama Khadijah anak Khuwailid, yang kedua Saudah anak Zam'ah, ketiga Aisyah anak Abu Bakar, keempat Hoifah anak Umar, yang kelima Hindun Ummu Salamah anak Abu Umayyah, yang keenam Romlah Ummu Habibah anak Abu Sufyan, yang ketujuh Zainab anak Jahasyah, yang kedelapan Zainab anak Huzaimah, yang kesembilan Maimunah anak Al-Harsil Hilaliyah, yang kesepuluh Juwairiyah anak Al-Haris, yang ke-11 Safiyah anak Huyai. Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri. Khadijah dan Zainab anak Huzaimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Istri Nabi tersebut dinamakan Ummul Mukminin, artinya ibu orang-orang mukmin. Mereka banyak menolong penyiaran agama Islam di kalangan kaum Ayub. Anak-anaknya. Anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Zainab, 4 Fatimah, 5 Ummu Kulum, 6 Ruqayyah, dan 7 Ibrahim. Ibu anak-anak tersebut semuanya Khadijah, kecuali Ibrahim, yang Bunga Maria, seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Nabi. Anak-anak tersebut meninggal dunia pada masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. 12 meninggal dunia sesudah Nabi wafat dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki, Hasan dan Husain. Ikhtisar. Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun. Yang pertama, 40 tahun hidup di Mekah sebelum menjadi Rasul. Kedua, 13 tahun di Mekah setelah menjadi Rasul. Ketiga, 10 tahun di Madinah sesudah hijrah. Kedua, selama 40 tahun sebelum menjadi Rasul, mulai pagi ia telah yatim piatu, hidup di tengah-tengah umat jahiliyah, tiada tahu membaca dan menulis, dan tiada pernah belajar. Selama itu, ia senantiasa mempunyai budi pekerti yang mulia, lurus dan jujur, dipercayai. Sehingga penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin kepadanya, artinya orang kepercayaan. Kemudian 13 tahun di negeri Mekah, mulai dari ia diangkat menjadi Rasul, tiada henti-hentinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh, mengajar dan menunjukkan orang kepada jalan kebenaran dan kebaikan, serta mengajar orang beragama Islam. Tiada punah sekalipun patah cita-cita meskipun rintangan yang dihadapnya sangat hebat, sehingga ia terpaksa meninggalkan negeri Mekah pindah ke Madinah untuk meneruskan perjuangannya. Yang keempat, selama 10 tahun di negeri Madinah, setelah menempuh percobaan yang hebat-hebat, ia senantiasa mendapat kemenangan dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Berbagai rintangan dan perlawanan dapat disingkirkan diatasinya, sehingga akhirnya dengan tulus, ikhlas orang banyak mengakui kebenaran dan seluruh tanah Arab untuk menjadi pengikutnya yang setia. Hasil usahanya. Sebelum wafat, ia telah dapat mengubah suatu masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang teratur baik, hidup dalam persatuan dan persaudaraan yang mengenai tolong-menolong dan cinta-mencintai. Mengembangkan suatu agama yang suci dan sempurna sesuai untuk tiap-tiap masa dan tempat, menjadi
pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman. Mendirikan satu pemerintah Islam yang kuat, mempunyai undang-undang yang adil, dan menjamin keselamatan hak-hak rakyatnya. Mendidik beribu-ribu pengikutnya menjadi orang yang berbudi pekerti, yang mula-mula patuh, beragama, cerdik, pandai, meneruskan usahanya, mengembangkan Islam dan menegakkan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya sehingga penduduk dunia mendapat bahagia yang amat besar daripadanya. Kesimpulan, demikianlah seorang yang malang, yatim piatu yang tiada pernah belajar dan yang sifat-sifatnya seperti yang telah diterangkan. Dalam masa 23 tahun saja telah dapat mengadakan perubahan yang amat besar, membangunkan suatu umat, mengembangkan suatu agama, dan meninggalkan suatu negeri yang demikian sempurna keadaannya, dijunjung dan dihormat orang-orang berabad lamanya di seluruh dunia. Selama dunia terbentang, belum pernah lahir seorang manusia yang seperti ini. Itulah mukjizat yang dengan nyata-nyata menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa memberi tuntutan dan pertolongan kepadanya sebagai bukti atas kebenarannya menjadi nabi dan rasul.